Satu dekade lebih telah berlalu, gelombang Arab Spring telah mereda. Perhatian dunia pun kemudian tertuju pada bagaimana keadaan negara-negara terdampak Arab Spring. Apakah revolusi Arab Spring menjadi sebuah keberhasilan, atau malah sebaliknya, sebuah kegagalan? Arab Spring, atau As-Sauratul Arabiyah, menandai jatuhnya rezim-rezim otoriter dan represif, dan menjadi simbol perjuangan rakyat Arab, yang menginginkan adanya perubahan besar dalam bidang ekonomi, sosial, serta sistem politik terbuka dan demokratis. Gerakan revolusi yang dimulai di Tunisia pada 2011, sebagai bentuk protes atas pemerintahan yang korup dan stagnasi ekonomi ini, kemudian menyebar ke Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Bahrain, Maroko, Irak, Aljazair, Lebanon, Yordania, Kuwait, Oman, dan Sudan. Di Tunisia, Libya, Mesir, dan Yaman, pemberontakan rakyat menyapu pemerintah yang sedang berkuasa, dan berhasil menggulingkannya. Pasca jatuhnya sejumlah pemimpin rezim berkuasa, negara-negara tersebut harus segera menjalankan pemerintahan baru, untuk bisa membalikkan keadaan dari kondisi ketidakpastian. Mereka berkewajiban melangsungkan pemilihan umum, membentuk konstitusi, membuka ruang kebebasan politik, serta menciptakan program serta kebijakan yang akan menjadi pondasi dalam membangun kembali pemerintahan. Keberhasilan mereka selanjutnya akan bergantung pada banyak faktor. Seberapa jauh militer menguasai arena politik, seberapa kondusif iklim bagi kebebasan dan keterlibatan rakyat terbentuk, serta seberapa kuat stabilitas ekonomi dan intervensi asing. Apakah mereka berhasil? Sangat disayangkan, kisah manis di awal gerakan revolusioner tersebut tidak berlangsung lama. Mereka sulit menemukan momentum untuk bangkit dari keterpurukan. Alih-alih menyambut harapan baru demokrasi dan keadilan, mereka justru terjebak di persimpangan jalan yang cukup dilematis. Apakah membuka lembaran baru, atau justru harus kembali ke masa lalu? Negara-negara terdampak revolusi Arab Spring masih terpuruk, terjebak dalam konflik dan perang saudara. Transisi demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan dengan baik, tersandera oleh kepentingan-kepentingan sektarian, suku, agama, mazhab, dan kelompok politik. Sektarianisme menjadi salah satu penyebab instabilitas, dan telah mewarnai dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Secara sosiohistoris, sektarianisme di Timur Tengah memiliki akar yang berlapis-lapis dalam kurun waktu yang panjang. Tidak ada tanda-tanda perubahan yang lebih baik menyangkut demokrasi, hak asasi manusia, rekonsiliasi, maupun pembangunan ekonomi berkeadilan. Perlahan, spirit dan gerakan revolusi Arab Spring memudar, dan kemudian jatuh ke titik nadir. Beberapa negara justru kembali ke hitohnya sebagai negara otoriter, dan dilanda konflik sosial politik yang sangat parah. Negara
yang menjadi pemicu awal revolusi Arab Spring. Tunisia juga tidak bisa bangkit dari bayang-bayang segregasi politik. Proses demokrasi yang dilaluinya tidak berbanding lurus dengan rasa keadilan sosial yang diperoleh rakyat. Rakyat kehilangan harapan dan kepercayaan pada partai politik dan rezim pemerintah yang korup dan kolusif. Al-Mana menimbulkan gelombang aksi demonstrasi tak berkesudahan dan cenderung anarkis. Apa yang terjadi di Syria, Irak, Libya, dan Yaman meleset jauh dari harapan. Mimpi akan lahirnya negara demokratis malah menjerumuskan mereka dalam perang sektarian dan medan pro-war negara-negara sekitar dan adik kuasa. Di Syria, perebutan kekuasaan antara kekuatan politik Islamis, sekuler, dan nasionalis membawa negara ini ke dalam perang sipil tidak berkesudahan. Intensitas konflik makin meningkat menyusul keterlibatan Rusia dan Turki di dalamnya. Di Irak, pelaksanaan pemilihan umum demokratis ciptaan Amerika justru menghadirkan malapetaka. Ia selalu diwarnai kekerasan. Sengketa hasil pemilu menyeret pada perang saudara yang berkelanjutan. Sementara itu, Libya tidak juga kunjung berhasil berhenti dari kecamuk perang sipil. Tidak adanya tradisi politik demokratis pasca tumbangnya Muammar Gaddafi membuat kekuatan-kekuatan kelompok berseteru tidak memiliki saluran yang bisa menyatukan mereka untuk membangun konsensus bersama. Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu meredakan kekacauan menjadi sia-sia karena berimpit dengan upaya Inggris dan Perancis membangun pangkalan militer di Libya Timur, yang sebetulnya hanya siasat belaka untuk mengincar sumber daya minyak utama milik Libya di lokasi tersebut. Yaman, kondisinya lebih mengenaskan. Gelombang Arab Spring, selain menyeretnya dalam perang saudara, juga menjadikan negara tersebut landasan tempur bagi kekuatan-kekuatan asing. Campur tangan Arab Saudi, Iran, dan Turki turut memperuncing berlangsungnya konflik. Kegagalan politik pemerintahan mengatasi korupsi, pengangguran, dan kekurangan pangan memicu bencana kemanusiaan. Wabah kelaparan menyebabkan 1,5 juta anak-anak mengalami malnutrisi. Seorang anak tewas setiap 10 menit. Wabah kolera telah menelan korban 425.000 korban, dan menewaskan 2.135 pasien. Revolusi Arab Spring pun tidak berhasil membawa perubahan lebih baik bagi Mesir. Mohamed Morsi, yang mengambil alih kekuasaan pasca tergulingnya Presiden Hosni Mubarak, tidak sanggup memulihkan ekonomi nasional Mesir, karena terlalu mengutamakan kepentingan kelompok daripada rakyat. Selain itu, meningkatnya konflik antara kelompok Islamis dan sekuler, menyeret Mesir ke ambang instabilitas politik. Abdel Fattah el-Sisi yang menggantikannya kemudian pun alih-alih membawa perbaikan, sebaliknya malah menjerumuskan Mesir
kembali ke dalam praktek pemerintahan yang represif dan otoriter. Ia tidak membawa banyak perubahan, selain melakukan pembungkaman dan penahanan terhadap para pemrotes kebijakannya, di tengah angka kemiskinan yang tinggi. Imbas Revolusi Arab Spring juga telah menjerumuskan Lebanon, salah satu negara Arab yang dianggap paling demokratis, ke dalam konflik berkepanjangan yang berujung ambruknya perekonomian. Gelombang Arab Spring telah menyeret sebagian besar dari 14 negara Arab Republik yang menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpinnya ke dalam krisis politik dan ekonomi berkepanjangan. Hal serupa justru tidak terjadi di 14 negara Arab monarki. Mereka mampu bertahan dari terjangan arus revolusi Arab Spring. Suksesi kepemimpinan raja, sultan, atau emir berjalan mulus. Gitupun perekonomian tetap berjalan stabil. Gelombang demonstrasi yang menginginkan perubahan dihadapi melalui pendekatan persuasif. Yordania dan Maroko meredam gejolak demonstrasi dengan cara tersebut dan berhasil mempertahankan pemerintahannya tanpa ekses krisis politik maupun ekonomi. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain malah mampu mengantisipasi gerakan perubahan tersebut sejak dini. Mengapa gelombang demokratisasi yang membonceng revolusi Arab Spring tidak mampu merobohkan otoritarianisme negara-negara monarki Arab? Bukan hal mudah mengubah negara yang telah menganut sistem otoritarianisme selama hampir 1 abad ke sistem demokrasi yang memang muncul belakangan. Kalaupun terjadi, ia butuh proses panjang dan rumit, terlebih bagi negara-negara Arab. Budaya politik kekerabatan dan solidaritas kesukuan yang membentuk kultur bangsa Arab menjadi faktor resisten terhadap sistem demokrasi. Solidaritas kesukuan yang mengikat kekerabatan mereka selanjutnya bertransformasi dalam bentuk institusi negara. Dan di atas fondasi itulah monarki berkuasa di negara-negara Arab. Kekuasaan monarki yang diwariskan turun-temurun, terjaga oleh struktur sosial kesukuan yang ketat. Demokrasi sepertinya memang tidak cocok dengan kultur bangsa Arab. Ia menjadi tidak relevan dengan konteks negara-negara Arab pada saat mana praktek demokrasi yang berlangsung di sebagian kawasan tersebut melenceng dari prinsip-prinsip seharusnya. Sulit dijadikan referensi sebagai sebuah sistem yang lebih baik dan modern. Ya, demokrasi tidak cocok untuk bangsa Arab, paling tidak untuk saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Salam.